Kepencet. Kepencet, sorry. Halo. Kepencet. Astaga. Aduh, aduh, kepencet lagi. Kenapa sih? Halo. Halo, Halo, sorry. ya, Kepencet. ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bentar nih. Masalahnya pembicaranya. Aduh, Invitein bentar. lah. Kepencet. Astaga. Manis Books juga. Ya, Aduh, nggak maaf. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Aduh, bentar. Siapa tadi namanya? Aduh, Kak Samuel, Irsya, sama aduh. Aduh, aku minta maaf dulu bentar. Ya, nggak apa. Aku nggak tahu loh ya, sorry ya. Iya, Kak. Aduh, kocak banget dah. Aduh. Bentar, join lagi. Bentar. Oh, udah minta maaf. Mana ya? Bantuin dong, bantu invite. Duh, tadi namanya Aku aja nggak tahu nama akunnya siapa. akunnya. Aduh, gak balas lagi. Aduh, sorry banget nih, guys. Tadi kepencet. Ya, nggak apa-apa. Iya. Mana? Bentar nih, gimana invite-nya? Tadi siapa? JKT Book Party. Aku nggak tahu. Samvel. Nggak ada Samuel. Kamu nggak ngajakin aku jadi co-host loh. Bentar. Gimana cara? Ini udah. Invite to speak. Sorry ya guys. Sorry banget kepencetnya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Sorry banget nih. Soalnya tulisan N-nya nih sebelah titik 3 kan. Jadi ya gitu. Sorry ya guys. Oke. Mohon maaf di atas materai. Minta maaf di atas materai. Duh, tadi bahasannya sampai dari mana ya? Sampai mana? Yang tadi ada yang nanya kalau datang tapi nggak kalau nggak datang tapi nggak mau diskusi gitu ya, kalau nggak salah itu dipersilahkan gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Datang aja, dengar dulu, kali aja dapat rekomendasi buku yang disukain dari temen sharing gitu. Nggak apa-apa, datang aja. Halo. Masuk. Kak Ana masuk ke Ana. Oh iya, masuk ya. Oke. Tes aja. Susah banget sinyalnya. Bukan susah sinyal sih, emang mati aja tadi space-nya. Sebelumnya Sorry banget nih. Kayak jalan berapa bahasan nih, ya ampun. Aduh, sorry banget. Aduh, tadi sampai mana ya? Kalau buku favorit kalian deh dari Kak Ana, Kak Irsya sama Kak Samuel nih, apa aja nih buku favoritnya? Ayo kasih tahu Kak Irsya. Buku favorit ya. Aku baru ini baru selesaiin 2 buku. Tapi aku malu ngasih tahu buku favorit aku. Satu itu buku novel karyanya Mitch Albom, terus David Morris. Satu lagi itu Why Men Love Beaches gitu. Itu aku baru juga kan rekomendasi TikTok. Kayaknya aku juga pernah denger deh yang Why Men Love Beaches. Seru deh, nanti aku mau baca deh. Iya, itu seru banget sih. Menurut aku cukup bagus. Kenapa tuh? Sedikit lah, tipis-tipis apa tuh? Tipis lah, manyalah kakakku. Kenapa dia jadi favorit kalau hanya cukup? Weh. Tahu lah. Bukan yang bagus banget, makanya jadi favorit aku gitu. Ini putus-putus nggak sih? Halo, dengar kok. Dengar. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Ini aku bahas buku atau gimana? Kasih tahu lah kenapa jadi favorit gitu. Benar sih kalau dibilang favorit bukan buku favorit banget, tapi karena ini yang baru-baru aku baca, menurut aku isi bukunya bagus ya, karena buku ini tuh ngebuat aku gimana untuk aku bisa nge-respect terhadap diri aku sendiri lebih lagi gitu. Kayak aku tuh gimana cara menghargai diri aku lebih baik lagi, dan gimana aku menjadi perempuan yang independen tapi juga tetap menjadi seseorang yang lembut gitu. Dimana tuh perempuan yang nggak menjatuhkan perempuan lain, perempuan juga yang nggak menjatuhkan lawan jenis, perempuan yang bisa bekerja sama, dan maksudnya di dalam relationship pun aku bisa menjadi seorang pasangan yang baik untuk pasangan aku gitu. Bukan perempuan yang lemah yang kayak manut-manut aja sama lelaki, atau yang galau dan kayak nggak tahu nih gue apa gitu sih. Lebih ke arah kayak ini tuh kayak guide untuk aku menjaga diri aku sendiri untuk menjadi seseorang yang aku inginkan gitu. Lebih tepatnya perempuan yang aku inginkan, dan bagaimana aku ingin dipandang oleh pasangan aku gitu, dan orang lain juga sih sebenarnya. I see. Keren banget sih. Keren Kak. banget. Makin pengen baca kan, Kak Bel? Iya, pengen nanti. Mau. Nanti langsung baca. Iya, pokoknya aku tiap ketemu sama Kak Irsya itu dia nggak pernah berhenti mention itu buku dah setiap pembahasan kita. Itu aku baca buku ini lama banget. Jadi awal belinya udah dari tahun lalu. Cuma tuh aku kayak tengah-tengah udah mager baca gitu, karena aku mikirnya kayak apa sih kayak gitu. Terus akhirnya karena ada satu
diskusi dan lain-lain, jadi aku memutuskan ya udahlah selesain baca buku ini, dan ternyata pas makin ke belakang bukunya tuh malah makin menarik gitu loh. Bukunya tuh membuat aku gimana aku bisa balance antara saat aku bekerja dan aku bisa menjadi seorang yang bisa menjadi sangat profesional, atau menjadi ya nggak terlalu bawa feeling, baper segala macam, dan saat aku bersama teman-teman aku sama pasangan aku tetap bisa membawa perasaan aku gitu, bukan I see. menjadi gitu deh. Tapi berarti itu bukunya bukan cukup seru ya, tapi sangat seru karena dia diomongin terus nih katanya Kak Samuel. Cuman ya Tiap kita bahas something pasti iya, soalnya yang dari aku baca dari buku pokoknya gitu terus lah. Selalu di quote ya berarti ya. Padahal ya sih, tapi cukup bagus, 8 dari 10 lah. Baik. Udah Terutama mulai buat cewek, judgingnya udah banget kelihatan. baca. Judgingnya udah kelihatan. Ya, I see. Terus apalagi tuh Kak? Udah ya tadi ya? Kalau Kak Ana Satu- apa? Iya kan. kalau kayaknya nggak ada favorit deh, karena jujur aja aku makin kesini makin jarang aku tuh baca buku. Dulu banget itu juga bacanya ya novel, terus komik gitu. Sama BTW aku juga suka Shinchan, terus suka Conan. Suka Conan, tapi suka banget Jauh kalau dia Shinchan Conan. Shinchan tapi Conan. suka banget kalau dia lagi berubah tampan. Back to topic. Kalau buku yang favorit kayaknya nggak ada, tapi lebih ke buku yang paling kayaknya itu buku yang kayak membekas gitu. Bukunya Pulangnya Terelie itu kok karena mungkin agak relate sebagai perantau ya, jadi ada rasa-rasa feeling homesicknya itu relate gitu, terus kayak sedih gitu. Bukunya tuh membekas banget gitu deh. Baca deh. Kalian suka Terelie nggak sih, by the way? Banyak banget suka Terelie, banyak. Banyak sih harusnya Kak. Tapi aku bukan yang baca, tapi karena Kakak bilang kayak gini, Ya, mungkin kalau aku bisa consider Iya, untuk iya. baca. Kalau dari aku itu. Kalau Kak Samuel apa nih favoritnya nih? Favorit sih, kayaknya favorit nggak favorit sih, kayak lebih ke buku yang wah ini nampar aku banget sih gitu. Apa tuh? Apa tuh, kasih tahu. Tapi aku belum selesai baca. Aku lumayan bosenan juga orangnya, jadi nggak bisa baca satu buku terus sampai selesai. I see. Ya salah sama satu dosa lagi. besar pembaca buku lah gitu, nggak bisa. Nggak bisa langsung selesai satu buku. Jadi aku tuh sekarang lagi baca 3 buku bersamaan. Ya ampun. Karena bergantian lah gitu. Aku ada baca The 4 Disciplines of Execution, itu bukunya Sean Covey juga, sama juga dia juga yang nulis The 7 Habits of Highly Effective People, itu dia juga yang nulis. Itu juga aku lagi baca tapi belum selesai banget. Itu tuh buku yang ngasih tahu aku tuh kalau ya aku kan orangnya cenderung meledak-ledak ya. Kayak banyak banget ide-ide baru terus bermunculan di kepalaku ini, dan aku tuh pengen eksekusi semuanya gitu. Kakak nih NTP ya? Bukan? ENFP. Oh, NFP. FP. Oh, ya. Sampai aku tuh lupa aku tuh manusia yang cuman punya 2 tangan gitu. Jadi dulu tuh sering banget dulu tuh aku udah ngerjain something akhirnya lupa, ngerjain something udah hampir selesai karena hype-nya udah hilang akhirnya lupa. Pokoknya sering kayak gitulah gitu. Dan buku ini cukup menampar aku sangat keras gitu. Kalau ya Tadi apa judulnya, Pak? The 4 Disciplines of Execution. The 4 Disciplines. The 4 Discipline of Execution. Iya, satu quotes yang paling aku ingat, kayaknya bukan exactly kayak gini tertulis ya, tapi kira-kira beginilah, itu jangan mengiyakan semua ide bagus gitu. Buku itu ngasih tahu itu. Jangan mengiyakan semua ide bagus karena itu bakal ngeganggu fokus kamu sebagai seseorang gitu. Apalagi kamu udah punya visi yang jelas. Dan ketika kamu doing that vision gitu kan, di pertengahan jalan mungkin kita bisa dapat ide bagus lah gitu. Ide, kayaknya seru nih bikin gini, kayaknya seru bikin gini. Dia tuh mengambil contoh tuh kayak Apple nih gitu. Apple. Kenapa Apple bisa jadi company yang segede itu gitu? Padahal produk mereka cuma iPhone gitu. Ya bisa dibilang begitulah gitu. Sebenarnya banyak produk mereka, tapi yang paling dikenal itu iPhone gitu. Dan produk smartphone-nya mereka itu ya nggak banyak gitu, cuma iPhone doang gitu. Nggak kayak brand smartphone lainnya gitu, kayak Samsung atau Xiaomi atau a lot of brand lah gitu di luar sana gitu. Kenapa mereka bisa sesukses itu? Padahal mereka cuma punya iPhone di smartphone-nya mereka gitu. Karena mereka bisa sefokus itu gitu. Sefokus itu, seserius itu. Walaupun banyak banget ide bagus di tengah jalan, di perjalanan mereka, tapi mereka nggak mengiyakan itu semua.
mereka tetap stick to their vision. Jadi tetap ke ini doang nih gitu. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bikin smartphone yang bisa dilipat layarnya, terus ganti lagi jadi tiba-tiba smartphone yang bisa bentuk belah ketupat atau smartphone yang seperti ini segala macam gitu. Akhirnya membuyarkan fokusnya mereka. Mereka jadi punya banyak hal tapi nggak punya satu yang bisa paling diingat sama orang gitu. Itu sih yang aku ingat dari buku itu. Dan aku belum selesai baca, masih 25%, tapi di 20% aja udah banyak banget yang aku dapat. Banyak banget. Sama juga di buku The 7 Habits of Highly Effective People gitu. Itu ada satu yang bikin aku ingat banget tuh, kayak jangan jadi orang yang reaktif gitu. Instead of being reactive person, be proactive person gitu. Kayak sering gak sih kita kayak ketika kita mau doing something nih gitu, atau mau presentasi gitu, tapi kita insecure, kayaknya bisa nggak ya nanti aku gini, bisa nggak ya aku gini, dan keinsecurean kita itu kita biarkan rasa insecure itu menguasai kita gitu, dan kita nggak lakuin apa-apa terhadap rasa insecure kita. Akhirnya ketika kita presentasi, performa kita menurun banget, kita jelek banget, akhirnya resultnya ya jadinya jelek gitu. Di situ ngasih tahu kalau ketimbang kita jadi orang yang reaktif terhadap hal-hal di luar yang terjadi di kita, contohnya insecure itu tadi, kita membiarkan insecurity itu reaktif terhadap diri kita. Kenapa kita nggak doing something untuk ngelawan itu gitu, atau mengatasi itu gitu. Jadi kita nggak membiarkan itu terjadi di diri kita gitu. Kita lakuin sesuatu lah gitu. Mungkin kita bisa makan es krim untuk ningkatin mood gitu, biar kita bisa jadi lebih nyaman, atau gunain parfum mungkin yang bisa menjaga mood kita di sepanjang presentasi nanti. Jadi kita lebih confidence, kita lebih pede, dan rasa insecure itu berkurang gitu. Itu sering banget aku rasain, itu sering banget aku alamin dulu. Aku dikuasain oleh hal-hal yang, aku membiarkan hal-hal buruk itu mengontrol diriku sendiri gitu. Dan buku ini mengingatkan aku, menyadarkan aku kalau ya janganlah seperti itu terus menerus. Itu sih. Tadi Kak, Keren menyangkut yang ide gimana, nggak semua ide nggak bisa dieksekusi kali ya, kalau nggak salah. Yang penting Iya. fokus itu ya. Iya. Itu berarti tandanya kita tuh kalau punya ide jangan jatuh hati sama ide nggak sih? Kayak misalnya ada ide, ya kan? Ya mungkin kayak kita lagi pacaran, tiba-tiba muncul cewek lain, kita langsung jatuh hati ke dia. Janganlah, fokuslah ke cewek yang satu ini gitu. Atau Abex. mungkin topan lagi berjalan, tiba-tiba ada Abol sama cewek lain gitu kan, jadi dia melupakan Abel. Janganlah gitu ya kan. Olip. Enggak, bercanda. Ya fokuslah ke apa yang emang dari awal udah kita tuju gitu. Kadang malah ketika kita menerima semua ide-ide bagus itu ya malah menghancurkan kita gitu. Kita nggak bisa fokus lagi ke inisial plan kita gitu kan. Gitu. Menarik. Kalau Abel sendiri, gimana Abel? Ada buku favorit Abel nggak? Yang paling favorit? Aduh, aku paling favorit ya. Aku udah jarang banget sejujurnya baca buku, sama tadi kayak Kak Ana. Tapi apa ya? Ada nggak ya? Aku nggak tahu, lupa. Kayak saking lupanya sampai kayak udah jarang banget. Soalnya itu udah lumayan sibuk gitu kan. Jadi ya itu lupa sih. Sorry banget. Nggak apa-apa. Gimana nih Topan? Belum bisa. Nggak masalah. Kenapa Abel? Sorry. Ya, kalau Topan apa tadi? Tadi udah ya disebutin kalau nggak apa. Topan, kalau yang fiksi tadi Sherlock Holmes. Kalau yang non fiksi, Iya, aku baca Sherlock Holmes juga sih. Oh, baca Sherlock Holmes juga ya? Dulu tapi Wih, gila keren banget sih. Bahkan, nonton filmnya juga. Sherlock Holmes. Keren banget, gila. oh, nonton ininya juga ya? Yang apa? BBC? Aku nonton seriesnya sama nonton filmnya juga. Yang Benedict Benedict. Cumber. Oh iya, Kabar bagus sih. Gila sih, bagus sih. Yang tapi season 5-nya belum keluar. Gila, keren banget, gila. Iya. Wah, itu keren banget sih. Gila sih. Aku masih menunggu Moriarty untuk balik gitu. Maksudnya Pasti balik lah Moriarty. Tapi kan Moriarty udah sorry jadi keluar dari Iya. Ya, enggak apa. Maaf ya, Bel. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Kalau Topan ini sih yang lagi non fiksi ya. Non fiksi ini lagi the corporate startup sih mungkin. Lagi belajar. Jadi di corporate startup itu ada langkah-langkah gimana cara buat startup gitu. Terus ada bisnis model canvasnya, nanti isinya gimana. Terus jadi step by step gitu. Terus nanti setelah ngisi di bisnis model canvas, kira-kira per kanalnya itu isinya nyambung kemana, terus gimana cara ngembanginnya startup. Gitu sih intinya. Lagi dulu baca tuh. Kenapa? Kalau ngomongin startup, aku sebenarnya akhir-akhir ini emang aku lagi mencoba baca itu kan, apa kayak semacam buku semacam kayak startup kayak gitu, namanya Running Lean.
by Ash Maurya. Itu lumayan keren sih, kayak dia ngejelasin kayak kita harusnya nggak fokus terhadap yang udah sukses aja, tapi kita juga harus tahu itu prosesnya pasti lama segala macam gitu sih. Baru bener-bener baru dikit sih Wah, itu gitu. keren banget sih, keren banget. Bener sih itu, bener banget. Iya. Oh, menarik sih. BTW, kita mungkin tanya jawab sama ini Ki ya, sama audiens kita ya. Ayo sharing yuk sama Boleh. teman-teman yuk Iya. tentang bacaan mereka. Seru nih. Boleh. Bentar ya. Aku Kak Anis Books dari tadi jadi speaker gak kita ajak Oh iya, ngobrol. sorry. Iya, Anis Sorry. Books ternyata. Selamat Halo. malam, Anis Books. Ini boleh di Halo, kedengeran nggak sih? Kedengeran. Halo? Ya maaf, aku mute mic soalnya lagi di kereta, berisik Oh, banget. nggak apa-apa, santai aja Kak. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kedengeran kan ya? Oke. Ya, Kenalin dulu Kak. tadi Halo. Kenalin diri. Kedengeran. kedengeran ya? Ya, halo, saya dari Anis Books. Teman-teman yang ngikutin Anis Books ketahuinya saya admin Koala Jamit, admin Koala ya. Saya di sini sebagai foundernya Anis Books. Jadi sebagai semacam intro aja. Jadi Anis Books ini sebenarnya semacam book Twitter, tapi dengan sosok Pak Anis gitu. Jadi sebenarnya saya sedang menjadi book Twitter dengan kedok akun fan account-nya Pak Anis gitu. Berarti udah berapa lama nih? Udah berjalan berapa lama? Kita baru kita ada kalau sejak 6 Januari sih. Maksudnya sedang melihat-lihat gimana teman-teman itu FOMO kan di live TikTok yang Abel sharing gitu, Pak Anis sharing tentang buku-buku rekomendasi beliau, terus banyak yang FOMO tuh. Terus tuh teman-teman K-popers tuh pada komen gini, abis ini ada yang bikin akun bukunya Pak Anis nih gitu kan. Terus aku pikir kenapa gak ada yang bikin ya gitu. Jadi aku bikinlah akun ini gitu. Menarik tuh. Menarik. Berarti ini kayak termasuk kayak book Twitter gitu ya kan? Kalau misalnya di Twitter tuh ada kayak semacam komunitasnya namanya book Twitter nggak sih gitu nggak sih? Iya semacam book Twitter lah gitu. Ya sebenarnya sih akun ini adalah kedok saya yang mau main book Twitter tapi nggak jadi gitu. Jadi pakailah akun ini sebagai kedok gitu. Oh, I see. Ya, sebelumnya aku mau ini dulu ya. Kakak-kakak Jakarta Book Party nanti kita collab ya. Ayo. Soalnya kita kan baru gimana ya, belum pengumuman resmi nama komunitas nih, masih baru mau rapat juga full tim kan. Soalnya kenapa? Suara keretanya hidup tadi. Ya, announcernya. Enggak apa-apa. Lagi kita lanjut lagi aja. Iya. Ke Anis Book. Halo. Bentar, enggak tadi soalnya langsung tiba-tiba pengumuman okay. gitu kan. Iya, sama tadi ya. Jadi gitu, nanti kita collab ya Kak ya. Terus aku tuh baru tahu di kotaku tuh ada kayak sebuah kota di Sumatera Utara. Ketahuan dong. Oke, sebuah kota di Sumatera Utara yang jarang terlihat gitu kan. Ternyata ada book party gitu. Halo, dengar. Lanjut. Kedengeran, lanjut Kak. Kedengeran kan ya? Jadi aku tuh baru minggu kemarin banget baru tahu kalau ternyata di kotaku ada book party dan aku nggak tahu. Dan aku dalam posisi hijrah menyeberang pulau. Rugi banget dong nggak pernah ikut. Jadi ayo kita ikutan collab ya Kak ya. Sekalian sama Topan Abel deh collab. Kalau enggak. Iya benar ya. Nanti top nggak tahu kalau Abel ya. Kalau Topan mungkin nanti akan datang menjadi orang biasa. Ajaklah Abelnya. Azik. Nanti ajaklah Abelnya. Emang Abel mau? Apa sih maunya pakai menjadi orang biasa. Azik. Coba ajak di sini. Pakai baju badut itu loh maunya. Baju badut lagi. Oh, Topan cuma badut. Pakai kaos penguin Pan. Topan cuma badut gitu. Enggak, maksudnya aku mau pakai cosplay baju owl terus kamu misalnya penguin gitu kan cute lucu. Enggak, Topan mau jadi orang biasa aja datang. Orang biasa aja. Ya, enggak ada. Ya, ntar kita bicarain di belakang panggung. Belakang layar. Asik belakang panggung. Lanjut. Gitu. Sorry Kak. Terus aku lanjut ya. Ya nggak apa-apa. Terus tuh setelah ini kita mau bikin reading challenge nih sama Kalawaca. Udah pada tahu belum? Kalawaca itu mereka tuh mau bikin lapak baca buku gratis. Tuh saat ini coba cek aja deh. Coba kalian cek Twitternya Kalawaca namanya. Mereka ini mau bikin lapak baca buku gratis di 3 tempat. Di mana aja ya? Tunggu sebentar saya lihat dulu. Kalawaca. Kalawaca. Ya, Kalawaca. Wih, keren juga namanya. Kala waktu baca. Wih, keren. Mereka ini baru 3 daerah gitu sih kalau nggak salah di mana ya. Coba dilihat aja deh. Kalau nggak salah Tangerang sama mana gitu kemarin. Lagi cari relawan nih. Ya teman-teman yang mungkin mau menyumbang buku atau mau jadi pengawal, penggerak Kalawaca Lapak gitu. Silakan merapat
Asik. Tuh, kita tuh mau bikin reading challenge gitu sama teman-teman Kalawaca. Temanya tolong dihentikan ya gitu. Terus satu lagi sebuah event bukan event sih, sebuah program besarnya kita tuh pengen bikin perpustakaan berjalan di komunitasnya Alphabet ya, kan kemarin udah polling tuh komunitas bacanya humanis namanya Alphabet. Jadi Alphabet tuh baru bikin perpustakaan berjalan. Jadi tuh kayak minjem buku di perpus tapi by mail gitu loh. Jadi kirim-kiriman gitu. Kalau Bookstagram luar tuh bilangnya book crossing. Jadi misalnya Topan nih mau minjem apa? Misalkan Topan mau minjem Aroma Karsa. Nanti setelah Topan selesai baca, Abel mau minjem. Jadi nanti Topan kirim ke Abel gitu. Jadi kayak bukunya muter gitu loh. Itu menurut kami sebagai solusi sih dari susahnya akses ke buku-buku itu kan susah kan, ke daerah-daerah lagi itu kan susah. Terus tuh buku kan mahalnya luar biasa ya sekarang. Kayak kami aja kemarin sekeluarga tuh baru ke toko buku terus mikir, ini buku yang mahal atau memang uang kita aja yang nggak nambah-nambah ya, kok rasanya mahal gitu buku. Jadi ya insya Allah kami akan bikin, itulah sebagai usaha kami gitu untuk bikin teman-teman yang gimana nih buku mahal atau buku susah gitu, tapi ya yuk sini pinjam ke kita gitu. Tapi ya itulah, nanti insya Allah kalau sudah selesai teknis programnya segala macam kita akan buka donasi buku ya teman-teman yang mau buka donasi. Untuk hari ini kita base-nya sudah 3 di base di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Jadi pengennya ini mungkin sounds like impossible atau utopis atau apalah gitu, tapi kita pengen bikin paling enggak base masing-masing pulau satu gitu. Jadi satu di Sumatera, satu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, daerah timur-timur gitulah kalau bisa kah gitu kan. Jadi teman-teman nanti bisa pinjam di base-nya masing-masing gitu. Segitu dulu ya. Gila, menarik banget sih. Gila, keren banget. Panggilnya Kak siapa tadi? Sorry, Kak Koala. Koala. Aku mau ini dong, kan tadi kakaknya bilang ternyata nggak tahu ya kalau di regionalnya ada book party. Nah, buat teman-teman, aku jadi pengen ngingetin. Jadi buat teman-teman kalau pengen tahu ada di daerah mana aja, jangan lupa lihat Instagramnya Jakarta Book Party. Jadi di situ kita udah ngedatain jadwal-jadwal daerah mana aja, tanggal berapa, kapan, di mana, CP-nya hubungin ke siapa. Itu semua ada di Instagram kita. Jangan lupa dicek. Ya, bener banget. Jadi kita tuh Jakarta Book Party namanya doang Jakarta sebenarnya. Jadi ya kita udah banyak lah. Makanya lagi transisi nih kita dari Jakarta Book Party menjadi Indonesia Book Party gitu. Oh, IPN gitu ya. Iya, major island tuh yang belum kita sentuh tuh sebenarnya tinggal Papua. Kita tuh pengen banget bisa nyentuh Papua dari Sumatera, Java, Kalimantan, di Sulawesi, Kepulauan itu ada semua dan Wow. Lipir, bentar lagi kita udah sampai sana sih. Volunteer baca buku untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia. Nah, Boleh. Bentar lagi kita spill dikit. Bentar lagi kita mau buka di Maumere. Maumere Book Party. Mantap. Sedikit Ya. lagi kita sampai sana kok. Ya selain dari itu juga kedepannya kita berharap banget kita bisa dapat dukungan juga dari berbagai macam pihak, entah itu swasta maupun pemerintah, supaya kita bisa menyentuh daerah-daerah terpencil lah gitu. Untuk kita menyebarkan semangat literasi, kita membawa buku, berdonasi juga seperti apa yang dilakukan Kak Koala juga. Itu bisa kita barengan sih sebenarnya gitu kan. Kita bisa saling support lah gitu. Kita bisa nyentuh banyak daerah. Karena jujur dulu tua tuh bocah tuh aku tuh nabung 6 semester biar bisa beli buku gitu. 6 bulan biar bisa beli buku gitu. Karena aku kan tinggal di kampung, jadi nggak ada toko buku gitu loh. Ke kota tuh cuma 2 kali setahun pas libur semester. Jadi nabung selama 1 semester, pas libur semester baru bisa beli buku. Sesusah itu dulu aksesnya. Dan mungkin sekarang udah lebih mudah karena toko online udah ada di mana-mana. Tapi tetap aja nggak semua orang bisa membeli buku yang harganya memang cukup, ya lumayan lah gitu. Kita tuh pengen banget bisa menjangkau berbagai macam daerah sampai yang terpencil biar kita bisa bagi-bagi buku. Kita berkegiatan di situ, kita book party bareng, kita bacain dongeng untuk anak-anak. Ya itu sih salah satu mimpi besar kita yang pengen kita lakuin gitu dalam
beberapa waktu ke depan nantinya. Ya semoga lah bisa kecapai, dan kita butuh banget support dari teman-teman semua yang ada di sini gitu. So ya, let's work together lah gitu untuk literasi di Indonesia. Yeay. 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 Gini aja teman-teman yang mau jadi volunteer yang di kotanya belum ada, mungkin bisa hubungin Kak Ana, Kak Samuel mungkin, atau Kak Irsya. Ya nggak? Betul. Nah itu. Benar. Oh iya, itu Kak ngomongin tentang buku fisik, kira-kira kalau dari teman-teman sendiri misalnya datang nih ke acara book party terus kayak cuma e-book aja atau boleh nggak ya kayak gitu kan? Itu bukan cuma. Oh, oke. Kalau mau bawa ibu nggak apa-apa itu, nggak masalah. Hmm. It's okay. Selagi bukunya legal ya, jangan buku bajakan. Oke, makasih. Kadang kan Kak. mungkin ada yang agak terbebani ya kalau membawa buku fisik kan, atau takut dia basah, atau takut lecek. Nggak apa-apa, boleh banget bawa Nggak apa-apa. buku. Pokoknya semua buku dirayakan kita. Bener. Ini ada nanya nih, kira-kira JBP itu pendanaannya dari mana tuh Kak? Agak sulit. Waduh. Ya, jadi selama ini kegiatan kita masih kita bayar dari kantong kita sendiri. Sekali teman-teman. Beli karpet kita masih dari kantong sendiri. Ya belakangan kita dapat support lah gitu. Ada kayak dari Gramedia menyupport kita karpet gitu. Nih karpet, ada dari penerbit lain juga ngasih kita donasi buku biar bisa kita bagi-bagiin ke teman-teman yang nggak bawa buku waktu lokasi gitu. Dipinjemin Itu ya. sih. Berarti semangatnya itu pure dari gara-gara teman-teman tuh banyak yang pengen baca buku segala macam, jadi bukan komersial gitu ya? Bukan. Si keren banget sih Kak. By the way, tadi kan sempet terputus dan aku tidak menyimak obrolannya, maaf nih aku nanya. Kita udah menyebutkan belum sih kegiatan kita tuh apa aja? Udah ya? Udah tadi. Kita ada banyak banget kegiatan. Yang terdekat juga udah ya? Yang besok banget sih ini, tapi sangat dekat ya, besok banget. Iya, besok. Besok banget. Book Kasih tahu ke Ana. The Explorer. Ya, kita pertama kali pengen berpetualang di Ragunan sih yang. Serius? Dulu. Yes. Kumpulnya nggak kaleng-kaleng jam 6 pagi, Say. Oh, nanti Udah bangun belum? ketemu topan dong. Nanti ketemu penguin. Oh, bener. Iya. Boleh. Emang di Ragunan ada penguin? Ada kan? Adain aja lah kalau nggak ada. Ada lah mungkin aja. Berarti ketemu Abel juga dong di sana nanti. Oh, Abel kalau pagi tidur Abel. Kan malam nyari makan. Iya bener juga ya. Besar banget. Terus lanjut. Gimana tuh? Ya, besok kita ada. Tapi ini yang pertama ya. Jadi baru pertama kali mau kita coba book party squad The Explorer. Terus ada JBP Sport juga udah disebutin belum ya? Oh, belum. Jadi kita Lupa. semua aspek tuh ada guys. Jadi kayak palu gada. Apa lu mau gue ada. Anjir. Jadi JBP Sport ada, kita suka badminton atau lari-lari pulangnya bengong di softball GBK, bisa Seru banget tuh. Lari-lari terus pulang-pulangnya istirahatnya baca. Iya. Jadi nggak melulu soal buku lah gitu. apa aja yang penting have fun lah gitu. Seperti motonya JBP Sport, nggak cuma otak yang harus dilatih, tapi juga raga Raga. kita. Gila, keren banget. Dadas. Iya, Mungkin kita ini ya sesi tanya jawab sama audiens kita, netizen kita. Ayolah, sharing sama teman-teman kita. Boleh. TXT dari apa nih? TXT from iya. ini kayaknya mau naik. Boleh kita naikin ya TXT dari buku. Halo Yuk, guys. Kak TXT dari buku. Aku baru Halo. tahu nih. Halo. Makanya lagi connect. Mungkin kita tanya jawab dari ada yang tanya nih soalnya di Oh, udah naik ya? Dari Kak TXT dari buku dulu deh. Halo Kak TXT dari buku. Panggilannya siapa? Halo. Hai, cek 1 2. Halo, masuk. Halo. Udah masuk Kak. Halo. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Halo. Malam. Malam. Malam-malam. Panggil- Malam aku sendiri. Panggilannya siapa nih? Paling panggil aja TXT nggak apa-apa. Oke. TXT. Kayak Baik. K-pop lanjut. Paling apa sih kayak pertanyaan kayaknya nggak ada, cuma ngasih awareness gitu kan buat temen-temen yang nggak mampu buat beli buku. Itu kalian bisa manfaatin yang namanya aplikasi Ipusnas Wah, bagus tuh. dan juga Libby gitu. Nah, dan itu tuh legal. Berarti di Upasnas itu kayak lengkap gitu ya Kak, dari apa gitu Kak? Ipusnas itu sistemnya sama kayak kita perpustakaan biasa juga, yang mana ada batas eksemplarnya. Nah, dan alhamdulillah sekarang itu tuh dari Ipusnas itu sudah mulai banyak koleksi bukunya yang bervariatif gitu. Bahkan kayak buku-buku yang lagi vibing sekarang kayak
kita atau pulang karyanya Lela S. Chudori dan bahkan kayak novel thriller yang sedang hype beberapa tahun terakhir di Indonesia yaitu Second Sister ada juga di sana. Dan itu Kayak secara banyak gratis gitu juga, ya? ya gratis. Dan itu kita kira-kira perlu kayak registrasi dulu atau gimana? Atau gimana Kak? Atau Ya, itu cuma registrasi pakai email. oh, Aplikasinya Ipusnas. nggak perlu KTP berarti ya? Oke oke. Iya, aman. Wih, keren banget ya berarti ada ibu. Aku juga Nah, baru tahu nih cuman sebenarnya. ada satu lagi kalau buat kalian yang emang suka bahasa Inggris gitu kan kayak pengen nyoba nih ekspor buku bahasa Inggris cuman versi legal selain buku klasik. Itu tuh bisa dari Libby. Libby itu kayak platform third party penyedia gitu kan yang ada buat perpustakaan digital yang bekerja sama dengan mereka. Nah, di Indonesia salah satunya yaitu British Council. British Council Indonesia. Nah, kalau mau daftarnya itu bisa lewat kayak ketik di Google, ketik aja digital card British Council. Nah, kayak gitu. Tuh kalian bisa baca Hmm, buku yang ada di sana tuh dari apa? Bisa dari yang non fiksi, fiksi bahkan kayak ada CD juga di sana. keren Nah, banget. jadi buat Nice info. buat kawan-kawan kayak aduh nggak ada duit nih, ya udah manfaatin kita gadget kita masing-masing, internet kita masing-masing dengan fasilitas yang ada sekarang. Hal ini memang masih belum aware sih banyak orang gitu. Dan kayak aku juga sama tim di sini tuh kayak emang selalu berusaha gimana caranya biar orang itu terutama gitu kan di bubble Twitter itu tahu bahwa baca tuh nggak mahal. Thank you loh Kak. Aku juga baru tahu nih yang British Council ini by the way. Ya, Iya itu iya, kalau thank you lewat loh. laptop Makasih banyak bisa loh. Makasih banyak. anytime. Sangat membantu infonya. Kalau lewat laptop itu tuh bisa lewat overdrive tapi daftar dulu lewat British Council-nya. Bisa nih kita informasin ke teman-teman yang lain juga. Bener tuh. Wah, ya thank you loh. Makasih. Biar apa? Ini Jakarta Book Party ngadain eventnya biar lebih smart lagi gitu kan kayak orang bisa ikutan nggak harus beli buku. Iya bener. Wah Menarik banget. keren nih. Baru tahu ternyata juga tadi ada yang komen nih, ada yang aplikasi namanya Ijak juga bisa dipakai. Ijak, Ijok. Ya, kayak Ipusnas itu tuh punya anak-anaknya. Salah satunya kayak Ijak, terus itu Ikaltim, Ikalbar. Oh, Ya, hampir setiap provinsi itu ada kalau nggak salah. wah ini baru tahu nih. Topan Dan juga baru tahu. Terus Dan ada satu lagi dari Kominfo apa ya RBK Ruang Buku Kominfo itu tuh aplikasi gratis juga tuh yang disediain oleh Kominfo. Cuman cara daftarnya tuh nggak kayak Ipusnas itu tuh antrian dari Kominfonya sendiri. Nah jadi kan kayak aku terakhir coba kan kayak pengen daftar tuh 3 bulan setelah pengajuan tuh baru dapet email buat bisa login. Tapi koleksi buku luar biasa bagus. oh, wow, baru tahu nih. Bisa tuh nanti di Wih, Jakarta Book ada Party. nih yang naikin di komen nih tutorial Libby ini nih. Iya. Bener. Untuk Ipusnas sendiri sih teman-teman udah lumayan banyak sih yang tahu kalau di JBP sendiri dan mereka juga kadang bawa itu ke waktu book party juga. Keren sih. Kita Dan emang harus iya lengkap sih, memang lumayan lengkap sih itu. Ipusnas tuh bagus banget. akhir-akhir kayak beberapa tahun terakhir ini emang nggak tahu nggak tahu ya cuman kayak sebelum pandemi Ipusnas tuh bisa dibilang jelek dan minim koleksi tapi setelah pandemi gitu kan kayak mungkin entah karyawannya yang bermain di Twitter atau di mana itu kayak banyak tuh koleksi-koleksi yang bagus-bagus. Wah, keren. Ya, at least ada improvement lah dan ya senang lah kita. Ya Keren banget. murah nih yang harganya buku 150.000 bisa dibaca gratis di Iya. aplikasi. Apalagi buku impor yang mahalnya gila kelewat banget. Nah, kan kayak buku impor bisa dibaca lewat di Libby tadi gitu. Zamannya legal. Baru tahu nih aku. Thank you. Mas ya. Thank you. Thank you Mas, thank you. Time. Pokoknya guys, buku digital yang legal itu tuh adalah buku yang nggak bisa di copy paste filenya. Cuma bisa di aplikasi tersebut dibaca. Menarik sih. Kecuali buku klasik. Makasih banyak Kak informasinya Ya, aku juga baru time. tahu lagi. Ini BTW Kak, Semangat. Anis Books itu izin live ya karena sinyalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Lanjut Kak, TXT buku. Lanjut Kak, gimana Kak? Semangat katanya ya? Semangat Jakarta Book Party. Ya semangat kita semua. Semangat kita semua. Kalau Sama. TXT dari buku sama Jakarta Book Party. Ayo. Ayolah. Aku mau banget dong. Ayo pokoknya Boleh kita dong. collab aja lah.
Kan nggak ada. Oh ya, sama buat teman-teman semua yang ada di Indonesia. Kayak adain dong Kak book party di kota. Jangan nunggu sampai harus ada book party dulu atau Indonesia book party dulu di tempat kalian. Bikin sendiri nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak harus pakai nama Jakarta Book Party Indonesia atau buat aja, ngumpul aja udah gitu. Nggak apa-apa. Jangan nunggu dulu itu dibikin dulu di tempat kalian gitu loh. Bikin sendiri gitu. Jadi jangan berharap, karena banyak banget gitu kita dapat komen lah atau dapat apa lah gitu. Kak bikin dong, aku juga pengen banget di kota ini. Kami ada berlima nih seneng baca buku, tapi pengen banget nih di kota kami juga ada begini gitu. No, langsung bikin, ngumpul aja dulu gitu. Nggak harus pakai nama book party, ngumpul aja dulu gitu. Ayo kita baca buku gitu. Itu sih, cuman pengen ngasih tahu itu aja sih. Kira-kira itu gimana tuh Kak? Regulasinya gimana caranya ngumpulin teman-teman bisa kayak ya semacam kayak JKT Book Party gitu? Kalau biar bisa kita publikasiin nih bareng biar satu suara juga nih gitu dari akunnya Jakarta Book Party sendiri gitu. Kalau misalnya emang kalian pengen banget nih gitu di daerah kalian nih gitu, nggak apa-apa hubungin aja dari Instagram, DM aja. Kasih tahu nanti dari daerah mana, itu nanti pasti kita bantuin nanti dari ngebikinin grupnya, community WhatsApp-nya gitu biar bisa ngumpulin teman-teman juga gitu kan. Terus juga kita bantuin dari publikasi juga biar ya di akun kita juga kan, karena followersnya gue udah rame banget, udah banyak banget ya, kita bisa lebih rame lah reach-nya nanti, lebih banyak lah nanti reach-nya. Kita juga kasih tahu nanti kegiatan-kegiatannya juga, nanti kita bantuin nih hubungin ke mungkin penerbit yang ada di daerah itu juga biar bisa kolaborasi bareng atau berkegiatan sama-sama. Itu sih. Pokoknya hubungin aja dari DM kita. Berarti emang open banget ya Kak? Oke. Iya, open banget. Gimana biar sampai ini di pelosok Indonesia pun ada gitu. Dan jangan takut mulai, ingat kita awalnya cuma berlima. Nah itu tuh orang-orang pada takut mulai duluan kan. Benar. Iya, di Bandung kemarin berapa ya Kak Ana ya di awalnya ya Bandungnya? Ada kok yang lupa deh, pokoknya ada regional tuh yang cerita. Jadi kan kita di grup PJ wilayah gitu suka cerita-cerita gimana nih kegiatan hari ini. Ada yang pernah cerita, aku lupa di regional mana. Dia cuma berdua. Bener-bener terus kayak, tapi tetap lanjut. Iya tetap lanjut, malah enak Kak, lebih intimate. Terus ujarnya kita malah jalan-jalan terus makan bareng. Terus kayak malah kayak yang kayak gitu loh, yang semangatnya tetap ada walaupun cuma berdua, kayak mungkin dilihat orang menyedihkan, tapi mereka tuh malah enjoy gitu, kayak oh gitu. Jadi kalian tuh yang ada pikiran-pikiran pengen mulai, gas aja gitu. Guys, gas aja. Book party become book date karena berdua. Iya lagi. Iya lagi. Halo? Tinder sponsorin Book Party. Sponsorin tuh. Halo? Halo. Masuk nggak sih? Masuk. Ya, JBP itu bisa ini juga loh, Jakarta Berjodoh Party. Waduh, boleh tuh, boleh. Party. Topan mau tanya dong, boleh nggak? Tapi agak ini dikit sih, mungkin agak sensitif, kalau gak dibahas juga nggak apa-apa. Ini kan Topan lihat nih di Instagramnya Jakarta Book Party kan, yang di pin yang pertama ini ada stop kekerasan seksual nih. Itu kenapa ya? Kalau boleh tahu, bingung bacanya kita. Iya, itu jadi di JPP sendiri ada posko anti kekerasan seksual juga. Itu dibentuk gara-gara ya ada satu case lah kemarin awalnya itu yang aku nggak bakal cerita secara detail. Pokoknya adalah satu case pelecehan, dan akhirnya teman-teman juga banyak yang geram juga gara-gara itu. Dibentuklah akhirnya itu posko anti kekerasan seksual, dan posko itu jadi tempat pelaporan buat teman-teman yang mungkin yang mengalami pelecehan seksual baik saat kegiatan book party ataupun di luar itulah gitu, di luar kegiatan book party sendirilah gitu. Ya, kita pengen JBP itu jadi tempat yang aman buat teman-teman datang. Padahal kan maksudnya niatnya tuh mau baca buku bareng, mau sharing, tapi malah takutnya tuh jadi merasa nggak aman. Nah, ini kita bentuk nih buat perlindungan dan pencegahan juga sih sebenarnya. Soalnya nanti ke depannya kita pengen ada kelas terkait anti kekerasan seksual juga nih. Gitu. Jadi harapannya sih kita jadi komunitas yang bisa aman dan nyaman lah buat semua yang datang gitu. Iya, memang nggak cukup dari niat kita doang nih gini, biar tempat bisa jadi aman dan nyaman, tapi tetap aja kan ada beberapa orang-orang yang ya lah tetap keras kepala, tetap jadi binatang gitu kan, dan
Dan semoga lah dengan adanya ini kita bisa lebih meminimalisir itu, bahkan bisa sampai menghilangkan itu. But ya itu sih harapan kita, bisa benar-benar jadi tempat yang aman dan nyaman lah untuk semua orang-orang yang ingin baca buku dan sharing gitu di Indonesia ini. Wah, bahkan di acara baca buku aja ada yang ini ya. Wah, jangan. Itu sih kalau aku bilang di mana-mana mereka ada sih, para binatang-binatang itu. Sorry bahasa saya agak kasar, tapi emang gerem banget sama mereka ini. Itu nggak bisa ya, ada aja gitu loh, kayak nah apa sih ini manusia gitu, orang mau baca buku doang loh gitu, astaga. Tapi nice move. Mungkin orang-orang seperti itu agak memanfaatkan kita yang tidak perlu pakai registrasi, nggak perlu macam-macam, jadi kayak mungkin merasa ini tempat ini bisa jadi ladang mereka itu, jadi kayak no kita sudah punya pagar gitu, kita mau nunjukin kalau ini bukan tempat lo gitu, makanya kita bikin. Dan nggak cuma ini doang, dimanapun gak ada tempatmu gitu loh kalau kamu pengen ngelakuin itu gitu. No gitu, please lah diubah itu isi kepalanya gitu, jangan sembarangan gitu punya alat kelamin gitu, tolonglah gitu ya, itu sih. Oke, tapi nice move sih pihak JPP juga buat ini ya, posko kekerasan seksual tadi ya, nice move sih. Jadi orang lebih aman lah, ada wadah untuk ngelaporinnya lah gitu. Iya, mungkin teman-teman yang ada mengalami atau apa gitu bisa ngelapor ke situ, nanti bisa kita tindak lanjutin karena teman-teman pengurus anti posko ini juga ada kenal dengan beberapa LBH juga, jadi ya semoga lah bisa cepet beres gitu masalahnya, dan semoga kita nggak berharap banget laporan itu ada gitu, kalau bisa jangan ada laporan sama sekali, tolonglah gitu. Tapi dengan adanya ini setidaknya bisa ada tempat lah untuk teman-teman bisa mengadu dan juga lebih aman lah ini space wadah kita ini gitu. Good, nice move. Ini teksnya dari buku kayaknya mau menyampaikan sesuatu nih. Gimana? Cuma mau nambahin sedikit aja buat nanti book party event besar-besaran ini. Tolong nanti buat para partisipan gitu, bisa dulu dicek background penulisnya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, banyak di luar sana penulis yang pro Zionis, dan itu tuh kayak bahkan orang-orang yang bernama, penulis yang bernama yang perlu kita perhatikan. Itu aja gitu. Sayang nih kalian kayak suka buku tersebut, ternyata dia Zionis. Mending kita tahu sebelum ngebaca daripada tahu setelah ngebaca. Aku juga baru tahu nih. Iya, baru tahu nih. Boleh Kak, kalau Di luar sana banyak banget. Salah satunya itu tadi Miss Album sendiri, kayak dia ngasih statement yang sangat jelas, bahkan dia bikin artikel sendiri bahwa nggak ada salahnya Israel itu tuh ngedefense dirinya gitu atas serangan yang terjadi di sana. Iya sih, benar-benar setuju. Aku juga sebenarnya baru tahu sih, ternyata banyak juga ya dari J.K. Rowling juga nih aku baca. Iya, kemarin waktu Topan mention J.K. Rowling ternyata baru tahu ya. Mungkin bisa dibuatin thread mungkin ya, yang penulis-penulisnya yang mendukung Palestina atau enggak gitu. Oke, baru tahu juga. Makasih banyak ya Kak, dari informasi sini kita jadi belajar siapa aja nih yang mau ikut. Infonya. Tapi ini cuma sampelnya sedikit aja gitu, di luar sana masih banyak banget dan emang butuh dicari sendiri. Oke. Keren kan? Dibuatin thread aja Kak, iya. Soalnya kayak Topan dan kawan-kawan mungkin belum tahu kan, jadi perlu ngecek lagi profilnya atau sosmednya penulisnya terkait gitu. Ya, thank you Kak udah ngasih tahu. Iya. List ulang. Iya, thank you banget ya Kak. Yes. Anytime. Sukses terus semuanya. Termasuk Topan juga. Ya, sukses juga buat kita semua. Semangat. Semangat menunggu hasil pemilu. Oke, lanjut. Kita jadi naikin orang nggak nih? Ayo, naikin orang. Ayo, sharing kita. Yang belum pernah kita naikin nih, siapa? Abel deh yang milih, Abel. Abel nih biasanya milihnya bagus nih. Aduh, nggak bagus. Aku agak-agak ngasal biasanya. Bentar ya. Ini aja lah, Topan aja. Topan. Ini Kak Iyak. Halo Kak Iyak. Oh, Kak Al. Halo Kak Al. Sorry tiba-tiba naikin. Kaget ya. Halo. Halo Kak Al. Halo Kak Al. Ya, kayaknya lagi siap-siap. Tadi udah on speakernya. Oh, naikin satu lagi deh, 2 deh biar enak ini ngobrolnya. Satu lagi boleh. nih. Kak Sita Asra. Halo Kak Sita Asra. Ini juga kayaknya kaget juga orang. Enggak ya, semoga enggak. Yang boleh on mic tuh berapa orang sih? Kaget semua ya. Bisa kok, bisa on mic semua. Halo. Halo. Kak Al lagi siap-siap kemana? TGIF ya Kak Al? Tuh. Halo. Sorry nggak dengar tadi gimana? Halo. Kak. Halo Kak semuanya. Namanya siapa kalau boleh panggilannya? Panggil aku Sita boleh.
Kak Sita, Iya, paling aku mau sharing aja ya Kak ya. boleh. Kebetulan aku tuh salah satu yang pengikut cerita Topan sama Abel dari awal, seneng Aduh, banget. Terus Iya. kemarin kaget tiba-tiba mention JBP karena beberapa kali aku ikut JBP juga. Dan ini bisa ngomong di sini juga sebenarnya seneng juga sih. Aku ikut JBP sebenarnya datang baru 2 kali karena selama sebulan kemarin kebetulan sibuk. Tapi besok yang di Gandaria ya Kak ada acaranya kan? Itu insya Allah aku datang. Seneng banget bisa ikut JBP karena bisa ketemu sama teman-teman baru. Sebenarnya pas awal pertama kali datang pun aku tuh kayak galau juga. Nanti di sana ngobrol sama siapa, kira-kira bisa ngomong atau enggak gitu kan. Sempet 2 kali juga ngebatalin datang karena takut. Tapi akhirnya ketiga kalinya datang dan langsung punya teman-teman. Sampai sekarang sih sama mereka masih suka komunikasi gitu. Jadi temenan lagi di sosmed. Alhamdulillah seneng banget. Keren banget. Gila, Yeay, gila. Terus. seneng deh kalau denger kayak gini. Tenang banget, sumpah. Seneng banget. Aku tuh soalnya emang suka banget baca komik sih sebenarnya dulu tuh waktu dari kecil. Terus beralih semakin dewasa kan ke novel. Terus tadinya sempet malu kayak bener masalah book shaming tuh memang kerasa banget. Jadi kayak orang-orang bacanya bukunya kayaknya bagus-bagus, sempet ngerasa kayak gitu. Jadi pas datang ke JBP pun aku bawanya kan novel ya. Sedangkan teman-teman yang lain kok bukunya kayak keren-keren gitu. Cuman ternyata pas kita sharing itu nggak ada tuh kayak ih kok bacanya novel gitu, ih kok bacanya kayak gini gitu. Akhirnya ya udah ngalir gitu aja kita ngobrolnya, jadi ya jadi tahu oh ternyata self improvement tuh kayak gini bukunya. Jadinya aku juga mulai tertarik tuh nanya-nanya ke teman-teman emang itu tentang apa kayak gitu. Bener deh itu bagus banget. Keren banget. Ih, sama banget perasaannya kayak aku. Kan aku juga pembaca novel ya. Terus jadi kayak ngedengar teman-teman yang bacaannya tuh bukan novel gitu kayak apaan sih emang itu ngomongin apa sih? Terus jadi pengen kayak pengen baca juga yang sering dibawa tuh apa woman itu loh yang Henry Manampiring tuh. Terus jadi kayak pengen baca juga deh. Jadi Apa pokoknya Girls sama banget Guide? perasaan kita. Terus aku juga sama bacain komik, malah aku mah sampai sekarang tahu baca komiknya Iya. masih. Jangan pernah Makanya pas remehkan novel dan komik. betul, Betul. nakama. Karena proses Ya, hidup nakama. pembuatan novel dan komik itu tuh Dari sulitnya novel. subhanallah. Bahkan Betul. tuh ada banyak novel Harus di luar menghargai sana idenya, yang guys. butuh riset 10 tahun, 20 tahun baru jadi. betul. Nah, Betul, setuju. betul banget. Betul. Apalagi komik, Tapi bukan Ipin. komik juga tuh nggak kayak ide Conan tuh sampai sekarang nggak tamat-tamat tuh idenya tuh nggak hilang Betul. tuh. One Piece juga tuh. Iya, One One Piece. Piece belum tamat sampai sekarang. Kan? Nonton One Piece juga, baca One Piece juga. Iya, benar. Gila Eiichiro Oda nih. Semua bacaan tuh amazing, semua bacaan tuh. Film yang laris juga banyak kan yang dari novel kayak Ketika Cinta Bertasbih, Dilan. Dari novel semua loh itu. Yang film-film yang laris ya kan. Kan kemarin aku novel emang lebih realistis. kemarin kan sempat ada di minggu lalu tuh yang tren baca novel, baca buku di kereta. Nah, semenjak di JBP ada itu, setiap aku berangkat kerja nih, kalau naik kereta, jadi kayak mulai banyak yang baca buku gitu di kereta. Aku jadi kayak walaupun mungkin andil kita sedikit, tapi kita tetap JBP emang berimpact banget berarti ya. Iya, alhamdulillah ya. pas kemarin datang ke JBP itu kan aku share kan di sosmedku, terus kayak teman-temanku tuh nanya itu tuh acara apa gitu, terus gimana, jadi tuh aku kayak ngajakin teman-temanku juga buat ayo datang aja, terus insya Allah besok temanku yang kemarin nanya-nanya mau ikutan juga ke acara JBP itu. Keren. Bisa menginfluence teman-temannya loh, keren. Iya Kak, makasih banyak ya. Ajakin lah Kak seangkatan, angkatan kuliah, Ngobrol sama SMA. teman yang lain juga. Cuman ya gitu, masih banyak yang pada takut karena ngerasa bacaannya cuman gini katanya gitu. Terus kayak Kamu ceritakan testi kamu yang barusan kamu ceritakan ini dong. kan ke mereka aku bilang, aku juga bacanya novel kok nggak kayak yang lain gitu, tapi bisa kok masuk, nggak di gimana gitu. Betul. Aku aja bacanya webtoon sekarang. Gak apa-apa, bagus tuh webtoon.
Aku juga Jangan Kita lupa juga bahas webtoon baca kok badangan. baca novel romance, bagus buat kesehatan jiwa dan raga. Betul, betul. Melatih biar kita tidak Iya, heartless. Sese Irsya Putri. Hehehe. iya, Kak Irisa selalu bilang itu, melatih emotional intelligence kita juga. Betul sekali. Kita butuh drama di hidup kita, guys. Aku tuh nggak suka baca novel karena tuh aku nggak suka sama kisah cinta yang menye-menye gitu loh. Jadi kayak aku tidak paham kenapa orang-orang bisa, tapi ternyata banyak yang menyukai itu gitu. Baca salah satu novel yang bikin kamu nangis tuh nanti itu bakal nemu. Coba deh. Aku tuh belum menemukan novel percintaan yang bisa bikin menyentuh hati aku banget kayak gila ini kisah cintanya belum ada. Boleh rekomendasiin satu. Ini bukan nggak percintaan kebanyakan banget ya. sih. Ini novel Terelie judulnya Rembulan Tenggelam di Wajah. Itu sedih juga. Baca deh, coba baca deh. Biar nggak heartless lagi ya, Irsya. Kebanyakan cerita yang di novel Tapi yang ada aku tuh kayak cintanya itu tempat tuh tinggalnya novel yang Topan. bukan romance. Kenapa? Itu pasti bagus. Kayak Kenapa sorry? kisah cinta dalam novel itu tuh kebanyakan yang bagus itu bukan genre romance. Entah itu Yang dari tipis-tipis ya misteri, romance-nya. entah itu dari fantasi gitu. Kayak ada slightly romance di sana dan itu yang kayak bikin meaningful kayak Aku setuju banget sih. Biasanya kan kalau di film atau nggak di buku itu kayak yang tipis-tipis romance itu yang paling ditunggu-tunggu gitu kan. Iya sih, aku setuju. Tapi itu ngomongin webtoon ya, itu aku lagi, halo? Ini ada suaranya nggak ya? Ada. Ada. Aku lagi bayangin kalau misalnya orang bikin webtoon misalnya dia gambarnya bagus banget, terus kita tuh bacanya kan cuma kayak sekilas kayak satu slide gitu ya. Jadi kita tuh nggak ada waktu buat ngecek wah ini bagus banget artnya. Jadi aku sebenarnya agak kasihan sih sama orang-orang webtoon ini kayak aku baca sekitar kayak cuma 10 detik sedangkan berapa jam. Mereka bikinnya selama itu. Bener. Effort itu luar biasa pasti. Makanya kayak semua bacaan tuh menurut aku amazing dari semua segi gitu loh. Benar-benar setuju. Tapi thank you banget Kak Sita udah ngomong dan sharing itu. Ya. Kita sangat berterima kasih nih dengan orang-orang seperti Kak Sita ini udah mau dateng gitu kan, udah mau menyebarkan semangatnya juga, udah mau ngasih tahu ke teman-temannya juga, itu makasih banget. Makasih banyak. Aku juga seneng banget kayak ya ampun akhirnya ada kayak gini karena kebetulan saat aku ikut acara ini tuh ya lagi ada masalah hidup lah kayak aduh kok kayaknya setiap hari cuman pulang kerja mau ngapain ya gitu kan. Terus nyari-nyari komunitas kebetulan muncul JBP ini terus iseng save dulu lah gitu siapa tahu nanti mau nih datang cuman kayak berat banget mau berangkat takut sampai akhirnya sekarang tuh kayak menunggu-nunggu kan biasanya dikabarinnya kalau nggak Rabu Kamis ya ini mau adanya di mana gitu apalagi kemarin minggu lalu aku nggak sempat datang terus ngeliat teman-teman ngupdate tuh kayaknya seru banget makanya yang lain juga kayak nanya nih Kak Sita kapan mau datang lagi jadi berasa oh ada teman lain lagi loh yang menungguku datang. Kita seneng tahu kalau misalnya ada orang yang pas datang ke kita terus mereka merasa terkesan jadi kadang aku tuh suka menyapa gitu bookmates yang datang kayak gimana kesannya kalau mereka merasakan apa yang kita rasain tuh kita ikut seneng gitu loh kayak kita yang kita pengen tuh tersampaikan gitu baca buku dengan fun. Kak, itu aja sih sharing dariku. Makasih banyak. Makasih banyak Kak Sita. Makasih banyak Kak. Makasih banyak. Tadi kok keluar ya Kak Al ya? Mungkin kita mungkin naikin nih. Tadi ada Kak Al. Ntar aku naikin yang lain aja lah kalau dia keluar. Kalau nggak Abel aja yang naikin. Tadi kan Topan udah. Ya, kalau nggak sambil nunggu Abel naikin, Topan coba cek pertanyaan-pertanyaan di ini ya. Ini ada yang nanya nih, gimana pendapat Jakarta Book Party tentang audiobook? Apa itu audiobook? Itu loh yang kayak podcast. Kayak podcast? Iya, ya bukunya dibacain gitu. Oh, bukunya dibacain, bentuknya kayak podcast gitu. Ya, enggak, pokoknya bukunya audio lah gitu. Oh, bukunya audio. Bukan kita membaca gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, gimana Jakarta Book Party apakah mendukung audiobook atau mungkin ada program tentang audiobook? Ya, kalau aku pribadi nothing wrong with that lah ya. Karena itu cukup membantu sih. Dari beberapa cerita teman-teman yang aku dengar, kayak mereka itu sangat sibuk banget nih gitu. Bahkan duduk sebentar aja nggak punya waktu gitu. Mereka dengerin audiobook gitu sambil nge-gym, sambil ngantor, sambil kerja. Dan ya selagi itu helpful buat kamu, ya nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Oke, berarti ini ya, nggak apa-apa ya sama audiobook. Itu berarti kayak podcast gitu kali ya kayak? sedikit informasi. Bukunya kayak dibacain gitu loh.
sedikit informasi tentang audiobook. Itu tuh audiobook, kalau pengen kalian nih kepo nih, gimana sih bentuk audiobook itu yang bisa dibaca gratis, itu tadi di Libby itu ada. Jadi kayak emang Libby ya. jadi orang di sana tuh narator, ngeceritain kayak jadinya dongeng lah bisa dibilang gitu. Cuman Dan itu banyak Kak. apa? Banyak yang apa dari bukunya tuh juga banyak ya, kayak nggak cuma beberapa aja Ya, tuh. banyak banget. Kayak audiobook itu hadir, awalnya itu diawali karena buat menyupport orang-orang yang tunanetra. Tuli ya. Gak bisa lihat Tunanetra. gitu kan. Jadi kayak udah deh audiobook diadain Oh, gitu. Akhirnya kayak berubah tuh shiftingnya. Tujuannya kayak buat ngebantu orang-orang tiba-tiba lupa disabilitas ya, sorry. Disabilitas. Nah, jadi kayak shiftingnya tuh ke orang-orang yang emang kayak gak ada waktu nih buat baca, ya udah deh dengerin aja. Nah, tapi bukan berarti misal nih ada di Spotify atau ada di YouTube, itu tuh bukan berarti legal. Berarti kita harus ngecek legalitasnya itu juga ya, kayak kira-kira ini legal atau enggak gitu ya Kak ya. Ya, yang pasti udah legal itu tuh aku lupa yang di Indonesia itu ada aplikasinya, lupa namanya gitu. Kalau yang internasional yang bahasa Inggris tuh ya jelas di Libby itu udah pasti legal asal dengan perpusnya alamat yang di Indonesia seperti tadi itu British Council. Oke, Plus thank you. audiobook itu ngebantu buat kita-kita nih, anggap aja aku nih pengen baca buku bahasa Inggris gitu kan. Cuman kayak sambil baca sambil dengerin buat ngelatih komprehensif. Bisa juga pakai kayak gitu. Oke, thank you Kak. Aku juga baru tahu nih. Tapi kalau Indonesia tadi lupa ya Kak. Oke, nanti mungkin next time Iya, aku. lupa namanya apa. Oke. Berarti kalau misal teman-teman nih ngecek misalnya di YouTube atau mungkin di Spotify, itu pertama harus cek dulu nih kira-kira itu udah legal atau belum gitu ya. Ya, dan kebanyakan nggak legal sih. Soalnya kan ada namanya hak copyright dari buku itu bisa di bawah 70 tahun. Siapapun itu nggak bisa ngelakuin audiobook atau kayak ngecetak tanpa si izin dari penerbitnya dan penulis. Contoh nih, kayak misal nih di YouTube itu ada audiobooknya karya Jane Austen, Pride and Prejudice. Nah, itu legal karena udah public domain. Public domain itu tuh kayak udah haknya buat umum, buat orang orang umum yang ada di dunia. Siapapun kayak mau di copy paste tuh silahkan. Gitu, baru Nah, tahu. cuman kayak anggap aja buku-buku baru gitu. Contohnya aja deh yang paling familiar kayak Laut Bercerita nih. Terus tuh ada orang yang bikin di Spotify gitu. Sama di YouTube. Tapi bukan dari penerbit KPG. Itu udah pasti jelas ilegal. Kecuali kayak emang udah berafiliasi. Jadi kayak misalnya udah dikasih tahu di deskripsinya. Kalau dia ilegal gitu. Ya, I see. Jadi ke teman-teman juga mau baca buku tuh jangan kayak misalnya ini ilegal langsung dibaca aja gitu, jangan ya. Ya kayak oke. Sebelum baca buku harus baca dulu Ya, ininya apa betul. deskripsinya. Iya, oke. Betul banget. Kasih banyak Kak. ya sama kayak nonton film lah ya. Kita kan bayar tiket bioskop buat nonton. Kayak Oh iya bajakan, nih. film bajakan. Udah nemu yang Indonesia itu nama aplikasinya Storytel. Storytel. Oke. Storytel. Ya, Coba itu dicek. sistemnya langganan. Thank you Kak. Storytel. Ya, Ini Storytel. BTW Kak Al ini udah aku naikin jadi speaker, kira-kira mau berkenalan dulu nggak nih sama kita? Halo, Kak Al. Halo. Yang apanya Hai. Dendaya bukan sih? Iya. Gimana Kak? Boleh kenalan dulu. Nah, dipanggilnya siapa nih? Al. Iya, panggil Al aja. Gimana Kakak tadi mau nge-request kira-kira mau cerita atau menyampaikan apa? Enggak, ini mau nanya. Tapi sebelumnya maaf nih kalau misalnya sebelumnya pertanyaannya udah ditanyakan. Mau nanya buat kakak-kakak JBP tentang opininya tentang e-book gimana ya? Aku udah lama banget nggak beli buku dan seringnya baca di perpus atau iPusnas aja. Kakak-kakak gimana tuh tentang penggeseran media baca buku yang tadinya buku fisik ke versi gitu. Itu aja sih. Segi apa? Segi penjualan, segi habit. Iya, boleh dua-duanya sih Kak. Segi penjualan, kalau menurutku pribadi, it's still good gitu kan. Soalnya pasarnya ada. Kayak orang kayak lah males beli gitu, beli buku fisik, kayak menuhin rak buku gitu. Ya udah deh beli Kindle atau bacanya di Pusnas aja. Kayak it's fine. Kayak untuk segi habit pun kan kayaknya e-book itu jatuhnya kayak selera nggak sih? Iya benar. Lebih ke preferensi kalau aku bilang sih. Jadi kayak masih valid gitu, mau e-book, audiobook, atau physical book, is still valid ya. Yang penting Silahkan aja legal, baca, udah. dengerin. As long as, apa tuh Pan? Legal. Yang penting legal. Yang penting sah. Kalau belum sah belum legal. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tergantung preferensi kan, nyamannya buku fisik atau buku digital, karena banyak juga yang buku yang e-book dia
ke distract sama notif, yang nggak bisa beli Kindle gitu karena di HP gitu atau gimana gitu. Yang buku fisik juga kadang keberatan, terlalu berat, ribet segala macam. Ya tergantung kamu nyamannya gimana sih, nggak masalah. Oh iya, makasih ya kakak-kakak. Saya mau Makasih nyampein, Al. mau Gak nyampein apa-apa, santai juga, aja. Kenapa? mau nyampein juga. Terima kasih ya kakak-kakak yang sudah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Wih, Oh my god, iya, terharu Waduh, terharu. Waduh. Topan nangis. terharu banget. Topan dan Abel juga terima kasih ya. Aduh, ya, makasih juga udah ngikutin Topan Abel. Aduh, Iya. Topan nangis tapi karena nggak Makasih ya dicuekin Topan Abel. Abel, semoga berlabuh ya. Pokoknya terus berkarya lah sampai kapan. Thank you, Amin. Ya. thank you Nih, apresiasinya. semoga kita sehat terus ya. Kenapa? Aduh, suaranya nggak dengar. Udah nggak ada ya suaranya lu? Kak Al, aku Suara siapa nggak ada? Halo. Oh ya ada dengar. Kak Al, aku izin turunin ya. Kita mau Oh nanya iya, orang iya. yang Terima kasih, masih. terima kasih. Makasih Makasih Al. Kak Al. Bye bye. Dadah. Siapa lagi ya? Sama bentar. Mungkin aku lihat di pertanyaan di komen ya, kayaknya ada banyak. Boleh. Bentar. Agak lemot dikit. Iya. Ini Nah itu bisa tuh Kak siapa Tifa. ini lagi aku naikin. Wih, unggas juga, kumpulan Iya. unggas. Penguin burung hantu perpat. Halo Kak Tifa. Halo. Ada suaranya. Mungkin kita add lagi lah orang lagi. Oh ini. Halo. Gimana? Halo. Kakak bisa kita panggil Kak Tifa atau siapa ini? Iya, Tifa aja. Oh, oke. Gimana? Apa yang mau disampaikan nih atau ditanyain? Apa ya? Paling ini kali ya. Sekarang kan yang kayak lagi naik itu kan kayak Topan sama Abel gitu ya. Posisi kan teman-teman yang ngikutin Topan Abel ini kayak meet up gitu, bikin acara, terus ya Serius? Ya ampun. Wow, mau ikutan. ya, terus Oh kayak iya, book seriusan. partu. Baru tahu aku juga. Ngakak banget aku dengernya. Terus gimana? Kamu ikut? Enggak, justru aku nanya kayak possible nggak sih kalau kalian tuh ngadain acara kayak gitu? Oh, gitu. nanya. Oh, nanya. Oh, kirain. Kalau Topan sih possible sih. Makanya tadi nawarin Gasing nggak ke sih? Ana, Kak Samuel bilang, ayo collab lah Tobeli X JBP gitu. Terus nanti isinya gimana? Orang-orang ngomongin tentang Strawberry. Enggak, mungkin bisa ngomongin tentang bacaan romance gitu mungkin gitu. Loh ya kan? Romance yang relate sama hubungan Topan Abel. Ya, antara ngomongin romance atau ngomongin hewan lah. gitu. Tentang penguin gitu kali ya. Iya, ngomongin Gimana penguin penguin. hidup gitu. Iya. Kan ada juga tuh buku bacaan yang isinya penguin sama burung hantu berteman. Tahu nggak sih yang buku bacaan anak apa Nggak namanya? tahu. Apaan itu? Nggak tahu deh. Judulnya Tobel. Judulnya apa ya? Lupa. Ntar aku Tobel. Cari dulu. Ntar aku Ya. post di itu deh. Oke. Lanjut lagi. Iya, mungkin nanti temanya hari itu tuh khusus genre romance kali ya. Ya, Boleh. ampun. Ngakak banget ampun. Bisa ada pikiran kayak Jadi gitu. nggak Ya. cuma ngumpul di online aja. Gitu. Boleh. Ya, Boleh nanti ya. Topan mungkin bisa nge-arrange lah dia tuh. Iya. Ya. Oke lah, boleh Tifa. Thank you. Kira-kira ada lagi nggak Tifa yang mau disampaikan? Atau Tifa suka buku apa deh kalau boleh tahu? Oh iya, Suka tuh, baca boleh. buku apa? Romance. Sekarang sih lagi baca novelnya Tereli. Sama tadi kayak Kak JBP ya? Apa tuh? Iya, sebenarnya ini baru mulai lagi sih, kayak udah lama nggak baca-baca. Tapi dulu tuh pas aku masih SMA tuh seringnya tuh baca novel dan banyakan dari Tereli gitu. Terus karena udah lama nggak baca lagi, kebetulan kemarin tuh nyari buku baru kan buat dibaca. Terus nggak sengaja nemu novel yang dulu pernah dibaca, cuma udah lupa gitu loh ininya. Ceritanya. Terus ya udah aku baca ulang. Itu yang judul apa tuh? Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Tentang apa tuh Kak? Kalau boleh tahu, kayak tipis-tipis lah, jelasin sedikit-sedikit. Itu tuh kayak apa ya? Romance. Dulu tuh ada anak kecil pengamen gitu. Terus nggak sengaja ketemu sama orang yang ternyata bisa jadi bagian dari hidupnya yang membantu si anak itu tuh jadi orang yang lebih baik dan ketika sudah besar tuh benar-benar menjadi individu yang apa ya, yang bagus gitu loh, yang punya harga diri lah istilahnya. Tapi ketika si cewek ini yang udah dibesarkan sama orang yang ketemu di jalan itu, dia nyimpen perasaan untuk si kakak-kakak yang nolong itu. Tapi dia nggak bisa mengutarakan perasaan itu karena
dia udah menghormati si kakak yang nolong itu sebagai Yang menolong bagian gitu ya. dari bagian dari hidupnya yang dulu dia pernah janji ke dirinya sendiri tuh orang itu akan menjadi orang yang saya hormati kedua setelah ibu saya gitu. Jadi kayak ya udah sebatas perasaan yang harus dia simpan aja. I see. Keren banget sih aku. Oke, itu bisa jadi list apa wish apa ya orang bilangnya wish list ya bukan? Iya wish list Ya lah. wishlist. Book list. Nah, Wishlist, list kali. TBR, to be read. Itu big book Twitter banget ya. MJB. Makasih banyak Kak Tifa dari sini Oke. Oke, thank you. Mungkin aku turunin dulu ya Kak ya. Ya, thank you Makasih Kak Kak Tifa. Tifa. Thank you. Mungkin Topan mau tanya ke ini lagi nih, Kak Ana sama Kak Samuel lagi nih. Kira-kira setelah ini bakal ada terobosan apa nih dari Jakarta Book Party nih? Atau spill dikit lah, ada apa kegiatan apa gitu. Ya, kita masih planning aja sih. Planning kita juga masih nyari dukungan juga dari banyak pihak yang kayak kami bilang tuh tadi tuh, kita pengen bikin lapak bukan lapak sih, lebih ke perpustakaan mini gitu di berbagai macam daerah gitu. Pengen lakuin juga seperti yang udah teman-teman banyak lakuin di luar sana gitu, kayak di TPA, tempat pembuangan akhir. Kita pengen donasi banyak buku di panti asuhan, bikin kegiatan juga, baca buku bareng sama anak-anak gitu. Sama nanti kita lagi ada rencana juga nih gitu sama Kak Irsya juga nih. Pengen bikin kegiatan baca bareng nih sama anak-anak berkebutuhan khusus gitu di satu acara nantinya gitu. Ya, semacam itulah. Wih, menarik juga. Hebat banget sih Kak. Makasih. Mungkin Itulah mungkin kegiatan-kegiatan di luar dari yang kita rutin lakuin lah gitu. Sama udah bulan puasa ini kita jadi volunteer di rumah-rumah lansia nemenin mereka ini puasa bareng. Bisa nggak ya? itu seru juga sih ya. Iya tuh bisa tuh buat Iya, ini. jadi kita bacain buku sama mereka sambil ngabuburit. Bisa tuh, iya. Seru juga tuh ya. Ngabuburit ya. Project khusus Ramadan. Ngabuburit. Iya. Ngabuburit. Di rumah lansia yang orang tua gitu loh, karena kan biasanya semakin kita bertambah umur, kalian pasti bakal sering makin ngerasa kesepian gak sih? Terus pasti kan seneng ya rasanya didatengin gitu sama anak-anak muda yang mau bacain buku, ngobrol-ngobrol, karena semakin tua tuh kayaknya orang tua sukanya ngobrol kan? Bener. Ih, bagus tuh. Ayo Tobeli, JBP bikin acara di rumah lansia gitu. Menarik juga tuh ya. Iya. Kita cari sponsor. Boleh ya. Wow. Bukber coba, namanya acaranya bukber. Buku bersama atau apalah. BOOK ber gitu. Bukber. Nah, bagus tuh. Wah, gila ini. Udah lah, launching. Sambil baca buku untuk para lansia, jadi kita buka puasa di sana sama mereka. Ide bagus banget sih itu. Ngabuburit dan bukber. Donaturnya Topan katanya. Iya. Kenapa? Sorry. PP Pak Ganjar ayo sponsor. Topan aja ini baru beli centang biru. Kampanye enggak? Iya, ini aku pengen ngajak Pak Ketua nih. Gimana ya? Ini ada lagi nih Kak Jamur Ican. Oh iya, Kak Ican. Halo. Suaraku masuk nggak ya? Masuk. Masuk. Gimana Kak? Jadi aku sebenarnya baru join sih, tapi pengen ngerekomendasiin buku, boleh kan ya? Boleh dong. Boleh. Iya, buat teman-teman. Sebelumnya aku Ican dari komunitas buku Teman Baca Lestari dan Stay Read, kalau teman-teman udah pada tahu. Nah, buku yang aku mau rekomendasiin itu judulnya ada 3 sih. Aku biasanya nyebutnya Seri Pangan Nusantara, tapi sebenarnya apa ya, kayaknya nggak ada khususnya juga sih. Tapi emang itu yang pertama bukunya judulnya Sagu Papua untuk Dunia, yang kedua Sorghum Benih Leluhur, yang ketiga itu Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan. Kenapa sih aku selalu merekomendasikan buku ini gitu ya, terutama ke anak-anak muda, karena sebagai orang Indonesia dan kita tuh anak-anak muda udah mulai lupa gitu, udah mulai nggak tahu sama makanan apa sih yang sebenarnya dari zaman dulu, dari orang tua dan nenek moyang kita makan gitu. Akhirnya pengen sekarang tuh kita mungkin ramainya makanan-makanan Korea, makanan-makanan instan, atau kayak yang kita tahu makanan kita tuh cuma beras aja.
Padahal kan ada banyak ya, banyak banget beragam pangan yang bisa kita makan, tapi anak muda itu nggak kenal gitu dengan makanan itu. Jadi ya lewat buku bacaan yang tadi itu, 3 buku tadi, nanti aku ini ya, masukin di atas ini, nanti aku share, biar apa ya, nggak pada lupa gitu. Biar bisa pada dicari sendiri juga Boleh, sih. boleh, boleh. Iya, jadi apa ya, biar kita lebih aware gitu loh soal pangan Indonesia, dan di situ juga nggak cuma soal apa ya, kayak soal pangannya atau kayak emang tumbuhannya enggak, tapi itu ada apa ya, cerita atau apa sih, ada tulisan informasi gitu ya tentang gimana kita bisa paham soal politik pangan, eh, kenapa orang Papua itu apa sih, terjadi kelaparan padahal di sana ada sagu, itu ada tulisannya juga. Jadi yang nulisnya tuh apa, jurnalis, dan beliau udah riset ke sana gitu ya. Jadi tulisannya walaupun non fiksi, tapi aku jamin kalian gak akan bosan baca buku itu. Apalagi ada buku, ada apa? Ada gambar-gambarnya, terus ada resep-resepnya juga. Pokoknya bagus banget dan sangat merekomendasikan buku itu supaya kita lebih aware dengan pangan kita sendiri, pangan Indonesia sendiri. Terus mau promosi juga karena apa ya, penulisnya lagi bikin namanya Food Map. Nanti mungkin webnya boleh nggak ya kalau misalkan oke, apa ya, nge-share juga ke Anis Babel atau apa, ke ini apa ya, ke Kak Topan, supaya Iya, boleh, boleh. lebih banyak gitu orang yang bisa join itu. Jadi si Food Map ini nanti kita nge-share gitu kayak apa ya, web di mana kita bisa masukin, misal di daerah Kak Abel atau Kak Topan ada makanan lokal namanya apa, ganyong, ubi ganyong gitu. Nah, nanti bisa dimasukin ke Food Map itu. Jadi Boleh. jadi bank apa ya, makanan, bahkan bukan cuma tanaman, umbi, pangan, bahkan resep-resep makanan khas daerah kalian pun kalian bisa masukin ke situ. Nanti aku infoin ya kalau misalkan udah Boleh, ada. nanti di komen aja, di komen ininya, biar Topan bisa ini bantu naikin, bantu Ya, ramein. kalau si Food Map itu belum merilis sih. Nanti penulisnya akan menghubungi aku kalau udah ini. Kalau bukunya nanti aku ini nanti. Oke. Makasih banyak loh Kak. Aku juga baru tahu sih dari Kak Ican ini kita bisa dapat kayak informasi mengenai buku tentang pangan di Indonesia ya kalau nggak salah ya. Iya kan? Berarti jadi resep-resepnya juga dikasih tahu kan ya Kak ya? Kalau yang di buku itu iya, kayak yang di buku Sagu Papua itu ada resep-resep, kayak sagu itu nggak cuma dibikin papeda loh, dan bahkan ternyata kalau kita apa ya, kalau kita telusuri ternyata tuh yang makan sagu tuh, dan sagu tuh bukan cuma ada di Papua, tapi di Jawa Barat pun ada. Bahkan kayak kalau tahu ya, di Candi Borobudur itu di reliefnya itu ada loh pohon sagu. Berarti kan sagu dulu dikonsumsi gitu sama orang masyarakat Jawa gitu. Berarti ada sejarahnya juga. Makanya tadi keren gitu ya Kak ya. Iya, dan Itu yang di Candi itu aku baru tahu loh, yang di Candi itu. Menarik juga tuh. iya, di buku itu dijelasin. Pokoknya seru banget. Bukunya tuh apa ya, walaupun buku non fiksi tapi kita jadi kayak ngebayangin ke zaman dulu nenek moyang gitu loh. Karena kayak ada ceritanya, kalau di masyarakat adat dan kedaulatan pangan tuh ada sejarahnya dari awal, kayak perjalanan manusia yang akhirnya tinggal di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Terus di Sagu Papua itu kayak tanaman-tanamannya dari mana. Sorghum itu kan dari Afrika ya, maksudnya dari inilah yang kering-kering, dan ternyata si tanaman ini tuh kuat banget, kayak dia tahan panas, dan aku udah pernah nyobain itu, kayak lebih tahan kenyang daripada makan beras tadi. Ini type baru sih. Menarik deh. Oke, iya. Ada lagi? Apa tadi? Terus apa ya? Mau ini kayaknya promosi mulu deh. Oh iya. Jadi karena apa ya? Sangat tertarik terhadap pangan dan soal pertanian dan lingkungan ini, aku punya komunitas buku namanya Teman Baca Lestari. Sekarang lagi ngadain baca bareng buku, sebenarnya nggak terlalu berkaitan sama
Jadi teman baca lestari ini komunitas buku yang baca-baca buku terkait pangan, pertanian dan lingkungan. Tapi karena apa ya? Karena karena belakangan ini soal pemilu ini rasanya bikin kita jadi apa ya? Agak apa ya? Cemas dan sebagainya gitu kan ya dengan hasilnya. Terus gimana apa ya? Jadi kita ngajak baca buku judulnya Mengorganisir Rakyat kayak gitu. I see. Jadi dari situ kita bisa belajar banyak ya Kak ya dan juga Kakak tadi juga sempat ngejelasin juga tentang yang tentang pangan tadi mungkin bisa dinaikin aja kali ya kayak kita bisa baca bareng-bareng gitu. Oke. Iya. Mungkin udah aku naikin yang si akun teman baca lestarinya udah dinaikin. Oke. Muncul nggak ya? Muncul, kelihatan. Mungkin bisa kolaborasi nih sama Kak JBP. Ayo. Klub buku yang membaca terkait pertanian. Ayo. Iya, teman baca lestari sangat terbuka untuk kolaborasi dari manapun ya teman-teman. Nah itu. Covernya keren banget. Sorghum. Mungkin langsung aja nih Kak Ican langsung chat Kak Samuel atau Kak JBP, biar nanti ke Ana tadi. Cepat diimplementasikan dan cepat berkolaborasi tuh. Betul, apalagi ngomongin pangan kan lagi Krisis. lagi rame bahasan pangan juga kan di politik kan gitu kayak makan ya itulah. Mulai. Lupa ini kalau di record ya. Iya udah, apalagi itu apaan? Udah. Oh udah. Mungkin Yaudah. dari teman itu. Kak Ijan, makasih banyak ya. Makasih Kak Ican. Kak Ican suaranya lembut banget ya. Semangat terus Kak Ican. Bayang kalau sleep call sama Kak Ican kayaknya bakal lama nih. Kayak mau menandingi suara halusku nih jangan ya. Ya Kak, makasih banyak ya Kak. Izin Rimo, Vio, Assalamualaikum. Ya aku juga terima kasih ya teman-teman sudah. Sorry ya, aku langsung Iya. Oke. Parah banget. Waduh. Berani Topan ngomong parah banget sama Abel. Enggak Lagi checklist satu lagi nih. Bentar, ini udah mau jam 10 ya? Cepet banget ya? Iya, yaudah mungkin bentar lagi lah. Iya lagi. Iya, udah malam banget. Ternyata. Kenapa? Gak berasa. Iya. Ini mungkin bisa diulang lagi nih, mungkin ada yang baru join kan. Kira-kira kalau misalnya Topan nih kan, Topan udah pernah sekali. Mungkin Abel belum pernah join, terus pengen join tuh caranya gimana gitu. Oh iya. Kasih tahu ke Ana. Boleh aku rangkum ya. Boleh, aku rangkum ya. Jadi, kalau mau ikut JBP itu boleh banget tanpa registrasi, tanpa reservasi, bisa langsung datang aja ke lokasi yang udah kita infoin sesuai sama jadwal yang kita posting di Instagram. Boleh cek Instagramnya di Jakarta Book Party. Kalau misalnya ada bingung atau pengen janjian atau gimana, itu bisa hubungin CP aja yang tertera di flyer kita gitu. Terus kita kegiatannya selain kegiatan mingguan itu juga ada pusreng, ada study club yang ngebahas satu genre tertentu atau buku tertentu khusus satu bacaan aja. Terus ada JBP Sport, terus ada semut nulis, terus tadi JBP Squad di Explorer, terus apa lagi ya? Ya gitu deh pokoknya biar untuk lengkapnya follow kita di Instagram Jakarta Book Party, terus nanti masuk ke grupnya aja biar bisa sharing online sama teman-teman yang lain. Oke, kita tunggu semuanya. Yeay. Makasih banyak Kak. Mungkin dari Kak Ana atau Kak Samuel ada pesan. Ada pesan terakhir buat teman-teman yang lagi live, mungkin tentang literasi atau tentang Indonesia harus gimana gitu mungkin. Silakan. Pengen mention soal itu deh. Apa tuh soal apa? Mention soal apa? Soal perizinan lapangan. Boleh. Kenapa tuh? Gak apa-apa. Mungkin ada kenalan yang bisa di sini bisa ngurus juga.
Nah, belakangan kita agak semakin di Jakarta, khususnya Jakarta ya, kita tuh semakin sulit untuk mendapatkan izin berkegiatan di taman lapangan banteng dan atau taman lainnya lah gitu. Ya kita sadar kita juga banyak banget yang sekali ikut tuh bisa 200-an lebih orang. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan mereka lah kenapa kita kenapa mereka akhirnya nggak mengizinkan kita book party lah gitu. Tapi kita berharap banget nih dukungan dari pemerintah gitu loh. Berharap banget dari pemerintah, tolonglah bantu kami gitu. Kayak kita tuh cuman pengen baca buku dan sharing doang nih gitu sebagai masyarakat biasa nih gitu, bukan sebagai apa-apa. Kita juga di book party ini bukan berjualan atau berkegiatan yang kayak gimana-gimana gitu. So please pemerintah, khususnya Taman Lapangan Banteng yang aksesnya itu udah gampang banget, aksesnya itu udah enak kali lah bisa dibilang lah gitu. Kalau hujan pun ada tempat berteduh, please dan please izinkan kami gitu. Biarkan kami book party di situ dengan izin yang izinkan kami lah gitu berkegiatan di situ, support kami, bantu kami, kita kerja sama bareng nih, kolaborasi bareng nih kita demi meningkatkan minat baca masyarakat di Indonesia ini gitu. Ya itu aja sih, kita cuma minta tolong banget biar kita bisa book party lagi di Taman Lapangan Banteng. Tolong, udah lama banget nih Lapangan Banteng. Aduh. Nah itu. Iya, udah banyak banget yang request di sana. Iya, karena itu tempat udah paling oke, udah paling enak aksesnya, tapi kita nggak dapat izin. Strategis banget. Waduh, sayang banget ya. Tolong Pak HBD, tolong. Iya sih, sayang banget. Ya, tolonglah izinkan kami disayangkan. gitu. Masa Topan sama aku perlu nyalek dulu sampai kita kita maju pilkada aja kan. Nah, Kan bulan Oktober katanya. iya. Kita ya nggak muluk-muluk kok permintaan kami sama pemerintah ini untuk supportnya gitu. Cuman pengen diizinkan aja gitu. Di ruang terbuka hijau ini gitu, di ruang publik ini gitu. Tolong ya. Nah itu tolong dibantu teman-teman, mungkin ada yang kerja di apa namanya di gimana Dinas sih Pertamanan. pemerintahan apa gitu mungkin Dinas tolong. Pertamanan, Dinas Pertamanan. Ya segala macam dinas yang bisa ngasih kita tempat gitu. Baca buku juga nggak Soalnya kita gimana? Iya, soalnya kita tuh kan pindah lokasi ya gitu, kayak minggu ini di mana, di Taman Langsat ya Kak, lokasinya lumayan jauh dari Transum, enakan itu gitu kayak kita bukan yang nggak mau, nggak bisa. Kita juga udah nyaman banget di lapangan Banteng, cuma ya itu sulit. Mungkin dikira demo kali ya, demo bawa buku kali ya Kak ya. Padahal kita pakai karpet, demo pakai karpet cantik gitu masa. Melalui pikiran Kak. Ya itulah ya, basically emang gak ada bedanya sih kita sama pengunjung lainnya sebenarnya, piknik, baca buku, udah gitu. Tapi mungkin mereka ada pandangan lain atau apa lain, makanya pengen banget nih bisa ngobrol sama mereka gitu, biar kita bisa dapat jalan tengahnya lah gitu, biar gimana nih kita nih bisa berkegiatan di sini gitu. Toh juga kita cuman ya kita baca buku doang. Soalnya harapan kita nih dengan adanya Indonesia Book Party ini, kita tuh pengen banget ini tuh jadi culture sendiri gitu loh, kayak CFD, tahu nggak sih? Orang tuh kalau tiap minggu pagi udah tahu, oh ada CFD gitu, oh ada lari gitu. Kami tuh berharap banget, pengen banget kalau orang tuh nanti someday mungkin di masa depan lah gitu, ketika mereka ingat sama hari Sabtu atau hari Minggu, oh baca buku di ruang publik gitu. JBP. Dan itu nggak harus JBP dan harus Indonesia Book Party gitu. Nggak harus ada nama kita gitu. Kita tuh berharap banget orang tuh tahu kalau weekend ada kegiatan baca buku bareng gitu, dimanapun itu, di mana-mana gitu, dan siapapun penyelenggaranya itu sih harapan kita. Jadi iya, kultur orang Indonesia lah gitu, seperti CFD gitu. Itu aja sih. Bagus banget. Oh, atau ada yang di CFD aja nggak boleh ya kalau CFD? Mau kita ada rencana ya. Iya, lagi ada pengen nyoba sih sebenarnya. Oh, CFD aja kampanye boleh kok, masa ini nggak boleh? Yang lain pada lari, kita mungkin di pinggiran itu baca buku ya kan. Nah boleh tuh, mungkin kayak ini kan, capek jalan, capek lari, ayo baca buku dulu gitu. Iya, capek lari lari mengejar Abel gitu kan, bisa duduk dulu baca buku gitu ya. Nah. Ya gitulah. Ya boleh. Ya itu sih menarik. Gimana Abel, ada tanggapan Abel? Tanggapannya ya semoga bisa terrealisasikan sih itu dia CFD sambil baca buku. Balik lagi sih, menurutku sih kalau panas nggak tahu sih, misalnya kita di tempat yang lebih rindang gitu kayaknya lebih enak kali ya, biar agak dingin sepoi-sepoi gitu kayaknya oke. Iya. Ya kan kalau CFD biasanya aku tuh yang kebayangin tuh panas, pinggir jalan, Iya. Betul. ya gitu sih. Tapi semoga bisa terrealisasikan. Dan
bisa diizinkan gitu yang tadi di lapangan Banteng ya. Iya, tambah pembanting, tolong Bapak, tolong ya. Nah, tolong teman-teman yang ada ini ditolong. Cuma Udah baca dari 2 buku. bulan lalu nih kami mengajukan surat tapi tak ada balasan. Tolong Gitu. ceklah surat kami gitu. Udah datang ke dinas juga loh kita. Kita udah datang ke dinas pertamanan Oh iya, juga. sebenarnya. Udah, segala Kita tuh udah cara ke Polsek, ke Dinas Pertamanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta. Tapi ya, ya barangkali ada orang di luar sana yang punya power kuat. Ya, Membantu lah ya sedikit, cuma diizinkan aja gitu ya. cuma butuh izin gitu. I see. Ya. kita nggak muluk-muluk minta karpet dan buku. Cuma tempat doang ya. Waduh, gitu aja nggak diizinin. Kenapa nih? Ayolah, tolonglah Pak Heru Budi, tolong. Langsung mention bapaknya. Tolong lah, cuma baca buku doang nih Pak. Doain ya Iya. teman-teman, semoga izinnya Amin. didapatkan dengan mudah. Amin. Nanti mungkin Topan akan join lagi dengan persona orang bukan unggas, tapi dengan nama asli Topan. Oke. Topan Mobil. Namanya aslinya Topan ya? Iya. Nama aslinya Topan tuh Shawn Mendes. Nama panjang Topan Cantun. Apa Topan Cantun maksudnya? Topan Cantun. Kirain Topan. Topan kalau udah gede jadi puting beliung. Udah lanjut lah. Maksudnya. Apaan sih, ya ampun Abel. Yaudah deh, pikir lagi Abel. Samuel aja tahu Kak Samuel. Topan beliung tuh maksudnya. Angin topan. Nah, itu. Jadi Abel emang kayak agak lemot gitu, aku baru nggak. Oh, jadi selama ini Topan ngejokes, Abel ini kurang paham ya? Iya, kurang paham. Makanya butuh beberapa saat gitu. Iya, dan next time Topan kalau ngejokes akan dikasih paham dulu. Kasih paham apa enggak? Iya udah. Mungkin gitu ya, makasih banget ya Jakarta Book Party, Kak Samuel, Kak Makasih. Ana, Kak Irsya udah sharing-sharing. Dari teksnya dari buku juga mungkin kita udah hampir 3 jam ya, dari jam berapa tadi? 7 ya? Iya, jam 7. Wah gila, nggak kerasa udah hampir 3 jam. Makanya tadi sampai ke ke end space-nya aja masih pada join gitu loh, kayak wah ini banyak banget sih yang ini. Apa nggak capek gitu habis kerja, habis kuliah, sekolah. Makasih banget ya Kak Ana, Kak Samuel, Kak Irsya. Thank you. Makasih Iya, banyak, Kak. makasih banyak. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen mungkin nanti bisa ini ya, bisa komen bantu jawab gitu. Soalnya banyak banget, ada 1000 tadi. Topan nggak bisa jawab sendirian 1000 gitu. Oke, makasih banyak ya. Mungkin nanti kita akan kalau ada kesempatan mungkin bisa collab top. Iya. Siap. Top Belly Book Party. Yang datang penguin, burung hantu, merpati, Burung Duolingo datang nggak? Kenapa? Burung Duolingo datang nggak? Itu kan persilangan ya. Iya, datang dia sambil ngancem-ngancem ya kan. Oh ya katanya ada yang ini, ada fansnya Mas Alam ya, mau disampaikan katanya. Oh ini Irsya. Oh Kak Irsya. Gimana? Kak Alamnya lagi tanding di Malaysia, tanding e-sportnya lagi tanding. Nanti kalau ada waktu aku salamin deh Kak Irsya. Atau aku ajak Jakarta Book Party, mantap juga tuh Kak Alam. Ajak. Nanti aku kosongin jadwal deh. Oke, siap. Nanti kabarin. Si paling sibuk. Si paling sibuk. Parah banget, Amel. Sibuk banget. Ada berapa kali nih emang? Iya, Bel. Kita emang nggak terlalu sibuk, Bel, ya. Oke, kalau gitu, ya makasih banyak ya. Udah makasih ngobrol semua. lama banget, iya. Ntar kalau ada yang mau join, ada teman-teman mau join, langsung ke Instagramnya Jakarta Book Party. Iya. Nanti di situ ada infonya, bukan cuma Jakarta Book Party doang ya, tapi ada Malang Book Party, Payakumbuh Book Party, iya. Surabaya, Bogor, Bandung. Surabaya, Bogor, Bandung semuanya ada di situ. Gila, banyak banget. Oke, makasih banyak ya. Thank you. Kak Ana, Kak Samuel, Thank you for having us. Sukses, sehat-sehat terus. Thank you Abel, Topan. Semoga perjuangan Topan semakin mulus ya. Semoga berhasil. Iya, Kak teksnya dari buku juga. Makasih udah sharing-sharing banyak banget tadi yang ilmu-ilmu yang baru. Iya. Iya, makasih banyak. Makasih banyak. Iya, teman-teman juga makasih banyak udah join live kita. Mungkin Topan mewakili semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tindakan. Makasih udah join, apalagi yang dari
jam 7 tadi sampai sekarang. Mungkin Topan akan tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat tidur. Good Ya. night, Ya, Abel. good Good night. night juga, Abel. Ya, good night. Iya. Bye everyone. Ya. Ya udah, yuk. Yuk, Ya. dadah. Apa nih di kesimpulan dulu Topan? Dadah. Oh, kesimpulan dulu lah, kan udah ditutup. Oh ya udah tutup ya. Yaudah. Abel tuh kayaknya Yaudah, yaudah. nutup deh. Iya deh, masih pengen ngobrol Abel tuh. Enggak. Aku Abel soalnya yang nutup. kemarin Abel. Lanjut sleep call aja kali. Spesifik Eva, good night oke. yang buat Abel. Abel mau nutup. Yaudah, Abel tutup deh. Tadi udah. Enggak, aku enggak kemarin itu karena aku space sama Abah gitu kan. Terus kayak aku dibilangin sama teman-teman, "Ih, kalau kamu kok main tutup-tutup aja nggak ada kesimpulannya." Aku jadi kayak, "Oh, kita nggak ada kesimpulannya gitu." Oh iya ya, yaudah. Ini ada kesimpulan nih, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ini kalau dari Topan ya, kesimpulannya jangan pernah berhenti membaca, karena membaca itu adalah jembatan untuk ilmu masuk. Kayak ya bisa dilihat zaman sekarang juga attention span orang tuh dikit gitu. Jangan kan baca, untuk lihat video yang terpampang aja itu 3 detik nggak mau anjir. gitu. Kayak maunya video yang terpotong-potong. Nah, makanya kalau bisa kita harus ngebiasain membaca dari tuh. Tuh, bagus nggak sih? Enggak ya? Ih, bagus banget. Bagus Gila. banget. Tapi iya, tapi paham lah maksudnya. Nah, udah nggak sih? Udah. Yaudah itu aja. Oh. Yaudah tuh ya. Yaudah, makasih semuanya. Selamat malam. Ya, Good night. yes. Selamat malam, makasih semua. Sehat terus. Yuk, selamat malam.